Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semuanya sehat. Terima kasih atas kesempatan pada tim kami. Izinkan saya memperkenalkan tim kami, yaitu saya sebagai Ketua, Elizabeth Lukin Mareta Sejak dari FPP, kemudian dari FTP Bu Lidayani, dari FTP lagi adalah Bu Stefanadi Ayu, dari FTP lagi ada Bu Laksmi Marjan Janti, kemudian ada dari FT Pak Valentinus Budi, dan dari FPP lagi ada Bu Stefani Firza Dewi. Tim kami mempresentasikan tentang rancangan wisata edukasi Green Fresh Farm susu sapi Jatirejo di saat PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, kami mendapatkan kesempatan pendanaan dari Kedereka dan juga mitra kami, yaitu kelompok tani ternak Sido Makmur Jatirejo Semarang. Kami akan memberikan pengalaman kami, juga hal-hal lain yang mungkin memberikan juga inspirasi pada Bapak Ibu semua. Ini tim kami, Bapak Ibu, ya. Dan kami juga dibantu oleh mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa FTP ada 5, kemudian dari FTP ada 2, dan dari FT sebenarnya ada 2 juga, tetapi lebih berkolaborasi pada saat setting akhir, yaitu di bagian tenaga surya. Oke, ini outline yang akan kita bicarakan, yaitu pendahuluan, metode pelaksanaan, diskusi, dan kesimpulan. Nah, mitra kami, kelompok tani ternak Sidok Makmur, sebenarnya itu berdiri sejak tahun 2015. Namun tahun 1990 kelompok ini sudah ada, hanya belum terlalu solid. Dan pada mulanya ternak sapi pedaging. Dan kemudian berangsur-angsur menjadi tani ternak sapi perah. Ya, ini karena ada dari pihak Dinas Pertanian yang hadir di Desa Jatirejo. Kemudian pada awalnya 5-6 orang, kemudian berlanjut menjadi 16 kelompok, 16 orang atau 16 orang Bapak Ibu, dan masing-masing setiap orang itu ada 5-6 sapi, ya. Jadi 16 peternak sapi ini mendapat bimbingan dan pembelajaran bagaimana merawat sapi dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Nah, sejak tahun 2000-an, para peternak ini banyak memelihara sapi dan mendapatkan hasil tambahan dari penjualan sapi. Sampai sekarang susu sapi Jatirejo sudah dikenal di Kota Semarang dan memenuhi semua konsumen susu sapi di sekitar desa wisata Kandri, dan wilayah mereka akhirnya berkembang memang menjadi desa wisata juga. Bapak Ibu bisa mengklik Sido Makmur maestringjuli.com. Ini adalah web mereka. Nah, metode pelaksanaannya Bapak Ibu, di sini pada saat kami mendapatkan kesempatan pendanaan oleh Kedereka, pada saat itu ada penyakit mulut dan kuku. Padahal kami tidak membuat rancangan yang berkaitan dengan ini. Setelah kami konsultasikan dengan dokter hewan, maka kami juga diminta untuk membuat sebuah chamber, ya, baik itu pengunjung maupun para peternaknya. Nah, apa itu penyakit mulut dan kuku? Ini saya ambil dari paparan Dinas Pertanian Kota Semarang pada saat kami undang. Ketuanya, kepalanya datang, dan juga dokter hewannya juga datang. Jadi ini disebabkan oleh virus, ya. Kalau kita pada tahun 2020 kita yang terkena, ya Bapak Ibu, terkena virus COVID, ya,
menyebar dan sekarang pun masih, tapi sudah diantisipasi dengan vaksin. Demikian juga ini para hewan ya berkaki berkuku belah ya. Jadi mereka akhirnya diberikan obat juga, divaksin, dan pada saat kami mendengarkan paparan bahwa virus ini bertahan lama di lingkungan ya, virus RNA dapat bertahan lama di lingkungan dan hidup di tulang kelenjar susu, produk susu ya. Kemudian bila terkena maka itu si sapi akan demam, pincang, hipersalivasi, ya, lepu pada mulut, lidah, gusi, hidung, teracak, ya, pada puting juga mereka bisa terlihat. Namun di sapi sebelah kanan ini, Bapak Ibu kok Bapak Ibu lihat, ya, bahwa tidak muncul gejala-gejala itu. Jadi sapi yang di tempat kami lakukan apa namanya pendampingan ya, melakukan kegiatan workshop dan lain-lain itu tidak terkena Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihatnya. Kemudian pada saat kami sudah selesai mendengarkan paparan, 2 minggu kemudian sapi-sapi di Jatirejo ini, kelompok Sido Makmur ini disuntik oleh vaksin. Disuntik vaksin oleh dokter hewan. Bapak Ibu. Nah, kelayakan lingkungan dan sosial, Bapak Ibu lihat di sini memang ada pedoman keputusan wali kota mengatakan bahwa Kandri dan sekitar, terutama juga ada kata-kata Jatirejo ya di Gunung Pati, itu yang dilingkarin, itu mendapatkan privilege untuk dikembangkan sebagai wisata. Ya, jadi kami melihat kondisi dari Jatirejo sekitar, ya bisa kita lihat ini, ada Cempoko, ada Nongko Sawit, ada Kadri, ada Kedung Paneh, ya, dan ini foto-foto yang berkaitan dengan kondisi Jatirejo sekitar. Dan sebelah sini ya Bapak Ibu, sebelah kanan ini itu merupakan literasi kami ya, dan kami juga melakukan studi banding di Batu beberapa bulan yang lalu. Kami melihat peternak-peternak yang sekarang mulai berkembang untuk wisata edukasi, ya, memunculkan set-set yang ada seperti di contoh sini. Ada Mufam, kemudian ada wisata edukasi susu batu, ya, tidak hanya cantik tapi membuat pintar pengunjungnya, dan juga di Lampung juga seperti ada peternak sapi dan wisata edukasi juga. Dan saya rasa ini berkembang karena memang minat dari konsumen untuk minum susu itu sangat tinggi, dan juga sangat berkhasiat pada saat kita memang memerlukan supaya daya tahan kita semakin baik. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, yang tadi saya katakan bahwa harus ada chamber, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ini, ya, bahwa pada saat masuk, ya, kemudian akan ada semprot, gitu ya, dari rancangan kami bisa terlihat di sini, panah ini terlihat bahwa ini adalah chamber-chamber yang harus dilalui oleh pengunjung maupun peternak. Metode pelaksanaan berikutnya adalah kelayakan ekonomi, ya, karena memang basic saya ekonomi, ya, maka saya memang melihat bahwa investasi awal untuk secara keseluruhan itu banyak diberikan oleh masyarakat, ya. Masyarakat menyerahkan tanahnya, menyerahkan kandangnya, menyerahkan sapinya untuk dibentuk menjadi wisata edukasi. Kemudian kami juga menghitung tentang bagaimana sebenarnya para
para pengunjung ataupun wisatawan itu nyaman untuk berkunjung dan menggali tentang lebih lagi tentang sapi ya. Nah, maka kami memberikan kafimu maupun workshopmu ya. Ya, sekitar total 300 juta Bapak Ibu. Kemudian kami memperkirakan juga biaya variabel dan biaya tetapnya. Ya, untuk operasional maupun biaya biosecurity tetap harus dilakukan. Di saat kami wawancara dengan dokter hewan Anis dan Ani itu kami disarankan untuk memberikan asam sitrat ya, jadi 1:3 satu asam sitrat 3 liter air untuk disinfektan karena ini nyaman bagi baik itu kita sebagai pengunjung maupun ternaknya ya dan lingkungan sekitar. Jadi kami memperkirakan seperti yang tertera Bapak Ibu, jadi investasi awal, estimasi biaya, dan pendapatan. Nah, pendapatan ini masing-masing ada di KPIMU dan ruang workshop. Dan sebenarnya ada juga tambahan ya adendum untuk tapi kami tidak menghitungkan sebagai pendapatan karena ini hanya sebagai menarik ya, yaitu memetik langsung jambu kristal. Tapi sekitar ya 100 meter dari tempat GFF ini ya, Green Fresh Farm ini. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu akan melihat lagi tentang bagaimana estimasi laba ya NPV, IRA, Economic Internal Rate of Return, dan keseluruhannya nanti akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, metode pelaksanaan Bapak Ibu tadi saya katakan ada Green Fresh Farm atau GFF. Ya, ini terbuka hijau, susu segar, tidak berbau, dan peternak sapi. Ya, jadi GFF ini kami namakan ya untuk tempat yang kami desain bersama dengan tim ini untuk anak-anak, sebenarnya tujuannya anak-anak kecil sampai remaja, tetapi juga family kami juga sangat mengharapkan supaya mendidik anak-anak untuk minum susu, mendidik anak-anak untuk memelihara lingkungan, ya dekat dengan lingkungan sekitar. Dan sebelah sini ya Bapak Ibu ada WS ya wisata edukasi Susu Batu ya di sini. Pada saat kami melakukan studi banding, ini ada buka baru ya di Batu, Malang ya. Itu mereka membuat paket-paket seperti ini dan harganya ada sekitar 60.000. Kami nanti akan melakukan perhitungan untuk GFF karena GFF tidak semodern ya untuk wisata edukasi Susu Batu karena kami benar-benar menyatu dengan alam supaya tidak terlalu membuat sangat berbeda dengan yang dengan alam sekitar. Nah ini nanti yang akan dilakukan oleh tim ya. Ini hasil studi banding kami. Nah, sini ada es krim, ada puding, ada susu pasteur, ya, ada roti, ya, ada keju, ya semuanya ada. Akan kita lakukan workshop ya karena ada teman-teman dari FTP supaya banyak produk-produk yang bisa dijual di tempat kafemu. Dan ini wisata edukasi Susu Batu Web secara keseluruhan. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, ini studi banding kami. Sebenarnya kami tidak sengaja sebenarnya Bapak Ibu. Kami menjalankan GFF dulu, kemudian pada perjalanan
piknik bersama dengan teman-teman, ketemu dengan webs ya. Jadi tidak 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 perlu untuk mengikuti, tetapi kami ingin mengambil sesuatu yang baik ya di webs ini untuk GFF. Nah, kemudian kita masuk diskusi tadi, kami katakan bahwa ada beberapa yang memang diberikan pada kami ya untuk diolah, yaitu tanah ya, tanah milik perorangan Pak Sumadi, yang Pak Sumadi juga anggota kelompok tani ternak ya, sehingga secara in kind diberikan pada kami ya oleh mitra untuk merancang wisata edukasi Green Fresh Farm ya, tanah, kandang sapi, sapinya sendiri, setelah makan sapi ya, semuanya diberikan sebagai bentuk keinginan mereka untuk bersama-sama mewujudkan wisata edukasi Green Fresh Farm. Dan sebelah ini adalah salah satu pendapatan yang tadi saya katakan, ada puding, ada es krim, ya, ada susu pasir, dan memang harus diolah bersama-sama dengan PKK gitu ya, sehingga mereka juga mendapatkan tambahan income dari titipan-titipan seperti ini. Ya, tadi saya katakan akan kita diskusi lebih lanjut untuk net present value. Bapak Ibu, setelah tadi kita menghitung cash inflow dan cash outflow, maka kita mendapatkan net cash flow ya dengan perkiraan degree of freedom-nya ada 12%. Sehingga kemungkinan tahun 2031 ya, 10 tahun yang akan datang, maka perkirakan proyek ini ataupun GFF ini layak untuk diinvestasikan oleh karena lebih besar aliran sekarang aliran besinya dibanding investasi awal atau NPV positif. Kemudian economic internal rate of return ya dengan DF 12 dan 21 Bapak Ibu, kami menghitung kira-kira berapa sih pengembalian internal secara ekonomik, maka ada sekitar 32% ya. Kemudian tentu saja ini didukung oleh kreatif ekonomi dari Bapak Ibu di wisata edukasi ya, GFF, sehingga mereka selain merawat juga mengembangkan bersama-sama wilayah tersebut. Kemudian kita lihat benefit cost ratio atau BCR itu tentu kita lihat ke NPV dan EIRR-nya layak, maka BCR-nya juga ikut mengikuti layak ya. Baik itu pesimis optimis, keduanya layak. Hanya optimis saja yang layak, yang pesimis tidak, Bapak Ibu. Jadi ada skenario yang pesimis kami lakukan, tetapi kami mempresentasikan ini adalah skenario yang optimis. Kenapa? Karena kami yakin dengan capacity building yang akan kami lakukan juga di periode akhir-akhir nanti di bulan Oktober, kami mencoba supaya stakeholders, terutama masyarakat, kelompok tani ternak Sido Makmur ya sebagai mitra itu bersama-sama belajar ya, meningkatkan capability-nya, meningkatkan sense belonging-nya untuk mengembangkan wisata edukasi. Kemudian kami sebagai pendamping atau coaching memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sesuai, dan juga kita sama-sama bersama belajar untuk meningkatkan semuanya ya, jadi sinergis, jadi tidak timpang tanggung jawabnya, tapi bersama-sama tanggung jawab ya, berkelanjutan. Begitu saya rasa semua secara hitungan layak dan untuk terus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini kita sebagai
dosen masing-masing bidang ya mempresentasikan tentang apa yang bisa kita berikan pada JFF. Di sini salah satunya Pak Budi ya akan membuat sebuah sistem pemerahan susu ya dengan sistem kendali ya. Jadi kalau kandangnya sudah bagus, sudah rapi, pembersihannya sapi juga sudah baik ya, kemudian sudah ada juga biogasnya, sudah ada juga bank pakannya, maka kami di teman-teman teknik nanti akan membuat sistem kendali pemerah susu dan juga untuk pemotong rumput supaya bisa ditumpuk di bank pakan. Kemudian selain itu dari FTP akan bukan mencoba ya, tapi bukan akan juga ya akan ya. Jadi membantu para ibu PKK untuk mengolah output dari susu itu sendiri, ya olahan susu itu sendiri. Tadi ada es krim dan di sini kelihatan es krim dengan warna-warni yang cukup cerah ya dengan bunga talang, kemudian ya semuanya nature ya. Jadi semua alami ya. Ini semua kami lakukan di lab ya, di lab Fakultas Teknik Pangan. Kami undang ibu-ibu. Kemudian di sini kita lihat bahwa bagian atas itu di depan rumah dari pemilik lahan ya, dan kami juga melakukan workshop di situ yaitu tentang bagaimana membuat sebuah wisata edukasi yang benar-benar kita jaga bersama ya. Oke. Nah, simpulannya jadi baik internal maupun eksternal, baik dari tim kami maupun eksternal itu adalah dari pihak mitra dan stakeholder lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu para peternak dan pengunjung mewujudkan ya rancangan wisata edukasi Green Fresh Farm. Susu perah sapi juga semakin banyak permintaannya sehingga perlu didukung oleh alat pendukung serta workshop untuk meningkatkan juga kreasi-kreasi ekonomi kreatif yang akan mereka lakukan dan juga akan kita lakukan capacity building untuk sinergi semakin baik. Hal ini juga mewujudkan sesuatu yang berbeda di Jatirejo, yaitu wisata edukasi yang pertama di Jatirejo, sehingga semua elemen, semua jajaran bisa mengikuti dan juga bisa memiliki bersama-sama wisata edukasi Jatirejo ini. Kemudian hasil wawancara FGD maupun kelayakan ya yang tadi kami paparkan itu dinyatakan layak untuk diwujudkan wisata edukasi JFF Jatirejo. Mohon dukungannya Bapak Ibu sehingga semuanya berjalan lancar dan ini sebenarnya
mewujudkan ya rancangan wisata edukasi Green Fresh Farm. Susu perah sapi juga semakin banyak permintaannya sehingga perlu didukung oleh alat pendukung serta workshop untuk meningkatkan juga kreasi-kreasi ekonomi kreatif yang akan mereka lakukan, dan juga akan kita lakukan capacity building untuk sinergi semakin baik. Hal ini juga mewujudkan sesuatu yang berbeda di Jatirejo, yaitu wisata edukasi yang pertama di Jatirejo, sehingga semua elemen, semua jajaran bisa mengikuti dan juga bisa memiliki bersama-sama wisata edukasi Jatirejo ini. Kemudian hasil wawancara FGD maupun kelayakan ya yang tadi kami paparkan itu dinyatakan layak untuk diwujudkan wisata edukasi JFF Jatirejo. Mohon dukungannya Bapak Ibu sehingga semuanya berjalan lancar, dan ini sebenarnya video yang bisa saya putarkan, tapi saya putarkan setelah ini. Ya, terima kasih atas waktunya, terutama untuk teman-teman di LPPM Universitas Sukarno dan juga pihak pemilik dana yaitu Direktur Matching Fund, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih.